Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Salib min al-kalim at-tayyib faslun wa min alamati ta'dhim al-amri wan nahyi an la yahmil al-amra ala illatin tud'ifu al-inqiyada wat taslima li amri Allah azza wa jalla bal yusallimu li amri Allah ta'ala wa hukmihi mumtasilan ma amara bihi sawa'un dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi aw lam tadhhar fa in dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi hamalahu dhalika ala mazidil inqiyadi bil badli wat taslimi li amrillah wa la yahmiluhu dhalika ala al insilakhi minhu wa tarakahu jumlatan kama hamala dhalika katsiran min zanadiqatil fuqara'i wal muntasibina ila tasawufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil as-Sayyib Rafi'ul Kalim at-Tayyib faslun fasal min alamati ta'zim al-amri wan nahyi, dan diantara bentuk mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala an la yahmil al-amru ala illatin, janganlah dia menggiring perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengetahui sebab diperintahkan, namanya illat. Manakala dia tak tahu sebabnya, tud'iful inqiyadah wat taslima, membuat dia lemah untuk tunduk dan patuh di amrillahi azza wa jalla, dalam melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Al-ikhwatul kiram, segala macam perintah dan larangan Allah itu mu'allalah, ada sebabnya. Mengapa kita diperintahkan salat? Ada sebabnya. Mengapa dilarang zina? Mengapa dilarang khamar? Ada sebabnya. Semua perintah dan larangan Allah mu'allalatun bi'ilal, ada sebabnya. Kadang-kadang kita dapat mengetahui sebabnya, mengetahui hikmah-hikmahnya. Kadang-kadang kita tak dapat mengetahui apa hikmahnya di balik perintah tersebut. Ya, karena akal kita yang kurang. Ya. Maka jangan sampai segala perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kita ingin tahu apa hikmah di baliknya, manakala tak dapat, akhirnya kita tinggalkan. Ya, atau manakala tak dapat, akhirnya larangan itu kita kerjakan. Tidak. Orang-orang beriman apapun yang mereka dengar daripada perintah dan nabinya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ya, jika perintah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Baik kami paham apa hikmah di baliknya, atau kami belum memahami apa hikmah di baliknya. Kalau dalam bentuk berita, informasi, kita mengatakan sami'na, kami dengar, wa saddaqna, kami benarkan. Tidak sebagaimana ahlul kalam. Ketika mendengarkan berita tentang Allah, dirinya, namanya, sifatnya, mereka mengatakan sami'na wa kadzabna. Kami dengar tapi kami dustakan. Allah tak bersemayam, Allah tak punya tangan, Allah tak punya wajah, dan seterusnya kata mereka. Mereka dustakan. Ya. Maka bagi orang-orang beriman, hendaklah senantiasa melakukan apapun Allah perintahkan, baik dia tahu illatnya, sebabnya, atau tak tahu illatnya, sebabnya, baik dia tahu hikmahnya ataupun tak tahu hikmahnya. Ya, dia patuhi. Mengapa diharamkan babi? Ya, katakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hamba-hambanya, mana yang patuh, mana yang tak patuh. Ya. Jangan kau katakan ini diharamkan karena dia jorok. Orang akan mengatakan kami akan bersihkan dia, kami sterilkan dia. Orang mengatakan ini banyak dalamnya kandungan cacing pita.
Mereka bisa mengatakan kami bersihkan, kami sterilkan. Apakah berubah hukum? Jawabannya tidak. Ya. Allah menguji kita dengan perintahnya dan dengan larangannya. Kadang-kadang kita dapat hikmahnya, kadang tak dapat, kadang dapat illatnya, kadang tak dapat. Tapi kewajiban seorang mukmin patuh. Jangan akalnya masuk ke sana. Mengapa kita harus bunuh cicak? Karena perintah Nabi yang mulia SAW. Ya, apa salah cicak? Jangan kau katakan apa salah cicak? Apa salah otakmu itu? Mengapa tak kau berikan? Ya, jalankan perintah Nabimu. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, karena dahulu kala cicak itu yang membantu untuk membuat menyala-nyala, berkobar-kobar api yang membakar Ibrahim. Ya, muncul pertanyaan, ini kan nenek moyang cicak, apa salah keturunan cicak? Jangan katakan demikian, nanti kau akan tersesat. Selama hadis yang sahih, selama itu kalamullah tabaraka ta'ala, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Ya, banyak manusia ketika berhadapan dengan perintah Allah, ditimbang-timbang dengan akalnya. Akhirnya sesat. Mengapa dibedakan perempuan dengan laki-laki ya? Orang memang keduanya berbeda. Ya, bagaimana kau samakan yang berbeda? Engkau akalmu yang tumpul. Jangan kau samakan sesuatu yang berbeda. Jangan kau bedakan sesuatu yang sama. Perempuan tak sama dengan laki-laki. Laisa dzakaru kal untha, tidaklah sama perempuan dengan laki-laki. Laki-laki enak, boleh poligami, perempuan tak boleh poliandri. Akalmu hentikan. Laki-laki dalam banyak hal 2 jatahnya dalam harta warisan. Perempuan 1. Hentikan akalmu. Kalau kau tak tahu hikmahnya, tanyakan para ulama. Ulama tahu hikmah-hikmahnya. Akhirnya mereka mengingkari Al-Quran. Ya, sudah tak selaras lagi dengan kehidupan sekarang Quran. Katanya, ini kekufuran. Ini tradisi orang Arab dahulu, laki-laki mendominan. Sekarang enggak, laki-laki perempuan sama. Apakah berubah hukum Quran? Tidak, otakmu yang harus dirubah. Jadi begitulah keadaannya. An la yahmil al-amra ala illatin tud'ifu al-inqiyada wa taslima li amrillahi azza wa jalla. Jangan sampai illat atau sebab hukum yang tak kau ketahui akhirnya membuat engkau lemah untuk patuh, tunduk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Allah menguji kita dengan perintahnya dan dengan larangan. Sebaik-baik hamba adalah ketika mendengar perintah Allah dia kerjakan, enggak tanya-tanya mengapa. Ya, ada apa di balik perintah ini? Dia kerjakan dulu, setelah dikerjakan baru dia pikir-pikirkan dan dia yakin pasti di balik ini ada hikmahnya. Kalau kata guru kerjakan PR halaman sekian. Murid yang paling baik siapa guru? Murid yang kurang ajar. Kenapa halaman sekian guru? Mengapa jadi PR? Kenapa kita kerjakan di sini? Banyak kali tingkahnya. Aku yang jadi guru bukan kau. Itulah kira-kira. Ya. Manusia pun demikian. Banyak hukum-hukum Tuhan yang mereka ya cerna dengan akal tak tercerna mereka, akhirnya mereka melemah, tak mau menjalankan hukum Tuhan. Ya, selama ini Quranul Karim, selama ini hadis Nabi SAW dari jalur yang sahih, terima. Jangan lemah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, sawa'un dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahi. Baik nampak jelas baginya hikmah syariat dalam perintah dan larangan, tahu dia hikmahnya. Aw lam tadhhar, ataupun tak nampak baginya. Tak nampak baginya bukan tak ada, tak nampak baginya karena keterbatasan akalnya. Ya. Coba kau bayangkan, mengapa kita disunnahkan mencium Hajar Aswad? Hajar Aswad ada batu-batu kecil yang ditempel. Yang dahulu dia besar, batu dari surga, menjadi hitam karena dosa manusia. Ya, dibawa oleh malaikat. Sekarang ada di Ka'bah, di bagian sudut Ka'bah. Mengapa pula kita harus mencium-cium Hajar Aswad ini? Ya, jawabannya sebagaimana kata Umar, Innila a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Aku tahu engkau batu, tak bisa membawa manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalau Nabi tidak menciummu, aku tak menciummu.
Kita mencium Hajarul Aswad karena mengikuti Nabi kita yang mulia SAW. Mengapa Nabi mencium Hajarul Aswad? Jawabannya karena mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan kepada beliau demikian, khudhu anni manasyikum, ambil dariku bagaimana cara kalian haji, bagaimana manasik kalian. Dan Nabi tentunya bukan membuat sesuatu dari dirinya, karena Nabi hanyalah merupakan penyampai dari Allah datangnya. Allah menguji kita. Dan Allah istimewakan batu Hajar Aswad untuk dicium dan diusap. Tidak ada batu manapun lain yang boleh dicium. Sampai rukun Yamani pun tidak dicium. Dalam bentuk ibadah. Ya. Allah istimewakan Ka'bah untuk ditawafi. Jangan kau katakan, mengapa Ka'bah yang ditawafi? Mengapa tak lain? Kenapa enggak Masjid Sabilun Najah yang ditawafi? Subhanallah. Akalmu berhenti di situ. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat bagi manusia. Allah yang milih. Ya, bukan Masjid Sabilun Najah kiblat kaum muslimin, tapi Ka'bah. Ya. Jadi hendaklah manusia taslim dengan segala perintah dan larangan Allah, walaupun dia mengetahui hikmahnya ataupun dia tak tahu hikmahnya. Fa in zaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi, kalaupun akhirnya nampak baginya apa hikmah-hikmah syariat dalam perintah tersebut, dalam larangan tersebut, hamalahu dzalika ala mazidil inqiyadi bil badli wat taslimi li amrillah, maka semakin bertambah-tambahlah ketundukannya, kepasrahannya, ya, upayanya yang maksimal dalam rangka menjalankan perintah Allah tersebut. Ya, semakin bertambah-tambah, wala yahmiluhu dzalika 'ala al-insilaqi minhu wa tarkihi jumlatan. Jangan sampai sebaliknya, manakala dia tak dapat hikmahnya, illatnya, akhirnya membuat dia meninggalkan perintah tersebut. Dia katakan, tak masuk akalku ini. Masa perempuan dan laki-laki dibedakan dalam harta warisan? Tak masuk akalku ini. Sementara semua bekerja, laki-laki bekerja, perempuan bekerja, apa hebatnya laki-laki? Inilah orang-orang yang tersesat dengan akalnya. Subhanallah. Siapa suruh perempuan bekerja? Tak ada. Syariat mengajarkan perempuan dinafkahi oleh sang suami. Kalaupun dia bekerja, sekedar membantu suami, bukan tulang punggung dalam keluarga. Ya. Yang salah umat manusia yang merubah ketentuan Allah, tapi ini disalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampaknya. Kama hamala dzalika katsiran min zanadiqatil fuqara wal muntasibina ila tasawuf, sebagaimana banyak terjadi hal ini dengan orang-orang zindiq. Zindiq adalah orang-orang yang masuk agama Islam tapi ingin merusak agama itu sendiri. Daripada zanadiqatul fuqara, orang-orang zindiq yang zahirnya mereka zuhud dengan kefakirannya, yang kebanyakan mereka itu condong kepada tasawuf. Ya, diakal-akalinya akhirnya muncullah berbagai macam bentuk perkara-perkara yang batil. Perintah sholat ini untuk siapa? Ini untuk manusia, untuk hamba-hamba. Ya, karena mereka masih pada tingkatan rendah, kata orang-orang tasawuf. Walaupun manusia sudah mencapai tingkat tertinggi, namanya tingkat ma'rifah, tingkat al-yaqin, itu tak guna lagi salat, dia lebih tinggi daripada itu. Ya. Diambilnya sebagian ayat, sepotong ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Ambang batas menyembah Tuhan sampai datang yakin. Yakin itu ma'rifat. Kalau sudah bercampur yakin dalam hatimu, untuk apa lagi kau salat? Itu untuk orang-orang awam, bukan ahlu ma'rifat. Inilah sesatnya kaum sufi. Akhirnya dia tak salat. Nasallallahu as-salamata wal-afiyah. Naam. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a as-salawatil khamsa iqamatan li dzikrihi wa isti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyyah wa ita'a kullin minha qistahu min al ubudiyyati allati hiya al maqsud bi khalqil 'abdi fa wudi'atil salatu ala akmali maratibil ubudiyyah. Ya, sebagian mereka kaum sufi mengatakan bahwasanya salat itu bukanlah gerakan-gerakan yang kau lihat, ruku, sujud, i'tidal, bukan.
Itu salat orang-orang awam. Salat ahli ma'rifat itu adalah ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kau sudah bercampur bagimu ma'rifat, keyakinan, maka salatmu tak seperti salat mereka lagi. Engkau cukup berzikir. Karena inti salat itu adalah berzikir mengingat Allah. Dipakaikannya lagi ayat, aqimus salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Maka kau tengok dia tidur-tiduran bermalas-malasan ketika orang Jumat, kau tak salat, aku sudah salat dalam hatiku. Penyimpangan. Perintah Rasulullah, perintah Allah itu, perintah salat adalah perintah yang baku, tak bisa kau rubah-rubah. Semua gerakannya pun baku, tak bisa kau rubah-rubah. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim, fa inna Allah azza wa jalla syara'a as-salawatil khamsa iqamatan li dzikri. Allah syariatkan salat 5 waktu agar senantiasa manusia tegak dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingat Allah, nikmatnya salat luar biasa. Sehari semalam minimal 5 kali kita salat, wajib hukumnya, agar senantiasa kita terhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Bumi yang rendah ini dihubungkan dengan alam sana yang maha tinggi, Allah Rabbul Alamin. Ya, setiap hari 5 kali sehari semalam minimal. Ya, iqamatan li dzikrih, ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisan fil ubudiyah. Dan dalam salat disuruh untuk menggunakan segala apa yang ada pada manusia berupa hatinya, diperintahkan salat dalam salatnya orang untuk khusyuk hatinya, wal jawarih, diperintahkan lisannya untuk bergerak mengucapkan lafaz-lafaz, lafaz takbir, lafaz tahmid, lafaz tahlil. Dalamnya ada ucapan-ucapan. Ya. Jadi memerintahkan Allah dalam salat ini agar hati itu berupaya untuk khusyuk beribadah. Hati beribadah, anggota tubuh pun beribadah. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Lihatlah bagaimana indahnya sujud, luar biasa. Ini hanya boleh untuk Allah Jalla wa'ala. Ya, fil ubudiyah. Semuanya diperintahkan untuk beribadah. Lisan pun demikian. Lisan berkata-kata Allahu Akbar, Al-Fatihah dan semacamnya. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Hati mengiringi dengan kekusukan. Anggota tubuh mengikuti dengan gerakan-gerakan. Jangan kau rubah. Kau katakan intinya kan mengingat. Aku sudah mengingat, berarti aku sudah sholat. Ya. Kata beliau, wa i'ta'a kullin minha qistahu minal ubudiyah. Dan Allah telah memberikan setiap bagian daripada manusia itu untuk memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati diperintahkan untuk memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh demikian, lisan, semua. Allati hiyal maqsudu bi khalqil abdi. Untuk itulah hamba itu diciptakan, untuk memperhambakan seluruh anggota tubuhnya, apa yang terdapat dalam dirinya, baik hatinya, anggota tubuhnya, tangannya, matanya, kakinya, telinganya, seluruhnya, dan lisannya, untuk semuanya beribadah ya kepada Allah SWT, yang mana dialah merupakan tujuan penciptaan manusia. Fawdi'atis salatu ala akmali maratibil ubudiyah, maka diletakkanlah, ditempatkanlah salat menjadi satu ibadah yang paling sempurna daripada ketinggian ibadah-ibadah lainnya. Maka salat adalah merupakan setinggi-tingginya amalan setelah syahadat. Ya. Setelah syahadat merupakan miftahul Islam, kunci Islam, maka tak ada yang lebih tinggi daripada salat. Bahkan diambil pun di langit. Ya. Semua perintah Allah diturunkan di bumi, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah ini, perintah itu, kecuali salat diturunkan di langit. Menunjukkan keagungannya. Semua perintah melalui Jibril, salat tak ada perantara, langsung Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat adalah merupakan perkara yang besar, wa innaha lakabiratun ya illa al khashiin. Sungguh salat itu begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Bagi orang khusyuk begitu agungnya salat, tak berat bagi mereka karena keutamaan salat. Naam. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمية
واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. فإن الله subhanahu wa ta'ala khalaqal adamiyya, Allah yang telah menciptakan anak-anak Adam, manusia. Ikhtarahu min baini sa'il bariyah, Allah pilih manusia dari segala ciptaannya. Manusia Allah pilih, Allah lebihkan, utamakan daripada segala macam ciptaan lainnya. Bahkan dari jenis malaikat pun lebih utama jenis manusia dari sisi jenisnya. Ya. Karena itulah Allah perintahkan malaikat sujud kepada orang tua kita Adam dalam bentuk penghormatan, menunjukkan keutamaan Adam di atas malaikat. Maka dari sisi jenisnya yang paling utama adalah manusia. Walaqad karramna bani Adama, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka di mana-mana, di daratan dan kendaraan-kendaraan di lautan. Ya, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada mereka segala rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami utamakan mereka dari segala macam bentuk ciptaan kami. Allah utamakan manusia, Allah pilih. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi minal iman, Allah jadikan hati manusia tempat bersarangnya perbendaharaan iman. Wa tauhid, di sanalah bersarang iman, tauhid, ikhlas, kecintaan kepada Allah, sifat malu. Ya, di sana bersarang pengagungan terhadap Allah, di sana bersarang perasaan selalu dipantau Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah merupakan makhluk yang sangat ajaib. Dia kecil, hanyalah merupakan segumpal daging yang bisa dikunyah, mudghah. Tapi dalam hati yang kecil ini bersarang betapa luasnya iman, ma'rifatullah, tauhid, ikhlas. Subhanallah. Wa ja'ala thawabahu idza qadima alaihi akmal ats-thawab, maka Allah jadikan hati yang dipenuhi dengan iman, kecintaan, pengagungan, ya, rasa malu daripada Allah, dipantau Allah, baginya kelak seutama-utama balasan. Ya, wa afdalahu wa huwa an-nazar ila wajhi. Balasan itu adalah Allah akan berikan bagi pemilik hati tersebut kesempatan untuk melihat wajah Allah. Wal fauzu biridwani, menang, berhasil, sukses memperoleh keridhaan Allah. Wa mujawaratuhu fi jannati, berhasil, sukses Allah tempatkan di dalam surganya, bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jam 6. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.